Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6 SD Negeri Wasit dan Wangi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tepuk tangan buat kelas 6. Terima kasih. Ya, walaupun hari ini hari Sabtu, weekend ya, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Bapak himbau kepada kalian semua, kalian harus tetap semangat belajar sampai kapanpun ya. Siap ya? Baik, untuk hari ini kita awali seperti biasa dengan berdoa bersama. Untuk jadwal hari Sabtu ini, berdoa dipimpin oleh KM kelas B ya, yaitu Robi. Silakan Robi. Dok, siap gerak. Belajar, mari kita membaca doa. Alhamdulillah, berdoa sudah kita laksanakan. Semoga kegiatan pembelajaran di hari ini diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal. Supaya semakin diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita baca dulu surat Al-Insyirah atau Al-Nasr satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk hari ini kita akan membahas tema 8 dengan tema bumiku ya. Dan kita jadwalnya sekarang itu subtema 3, yaitu membahas tentang bumi, matahari dan bulan. Ya, kebetulan kali ini adalah pembelajaran 1 yang dimana isinya itu muatannya adalah IPA dan bahasa Indonesia. Tapi sebelum ke materi, yuk kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya supaya kalian lebih cinta terhadap bangsa dan negara tercinta kita ini. Silakan berdiri ya. Siap semuanya?
silakan duduk kembali. Nah, sebelum melangkah ke materi, Bapak ingin tanya dulu nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, silakan Pak Is. Belajar Ya, lebih keras soalnya. Ya. belajar rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi dan revolusi bumi. Tepuk tangan buat Pak Is. Terima kasih sudah menjawab. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang rotasi revolusi bumi, kita sekarang masih ada kaitannya nih ya. Kan kemarin rotasi bumi itu perputaran ya, dok? Bumi para porosnya, dan juga revolusi bumi adalah apa? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini masih ada kaitannya antara bumi, matahari, dan juga nanti ada pembahasan tentang bulan, tapi itu nanti untuk pembelajaran selanjutnya gerhana bulan. Nah, untuk sekarang adalah gerhana matahari. Untuk lebih semangat, nah Bapak punya lagu nih, gerhana matahari ya. Nanti kalian ikuti, di situ ada liriknya, ikuti. Ini liriknya itu gerhana matahari, dan syairnya itu atau alunannya itu seperti lagu Naik Delman ya, yang pada hari Minggu dan kayak gitu. Nah, itu mirip, mungkin kalian sudah mengenal lagu itu ya, lagu Delman. Oleh karena itu kalian tinggal ikuti saja, baca liriknya dan nadanya alunannya kayak Naik Delman ya. Terima kasih, cukup ya. Nah, ini tayangan tadi di awal ya, untuk mengingatkan bahwa kita hari ini akan membahas tema bumiku ya, yang berisi bumi, matahari, dan bulan. Lihat sudah selesai membacanya ya? Sudah. Ingat nanti setelah dibaca harus dicatat dan digabung dengan video yang akan ditayangkan. Sekarang. Ya, semuanya silakan lihat ke depan, ke layar ya. Kita simak bersama-sama video tentang gerhana matahari. Gerhana matahari pelajaran kelas 6 tema 8 sub tema 3 fenomena alam. Salah satu fenomena alam yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun sekali di suatu wilayah adalah fenomena atau suatu peristiwa yang disebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan suatu momen yang bisa dibilang sangat langka. Belum dilanjut, kedengaran nggak belakang? Nggak, jelas. Tanya gerhana matahari akan memiliki jangka waktu terjadi yang sangat lama.
cahaya matahari di bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur bergelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutup bumi. Nah, ini center diibaratkan matahari ya, apa? Matahari. Kemudian bola pingpong diibaratkan apa? Bulan. Dan bola sepak diibaratkan bumi. Sebelah sini. Nah, ada ini Bang Randy kali dia. Nah, gitu. Terus. Supaya kelihatan sama teman-teman ya. Nah, ini gambaran peristiwa gerhana matahari ya, di mana matahari ini yang dianalogikan oleh center itu memberikan sinar kepada bumi, tetapi terhalang oleh apa? Bulan. Nah, yang harus diperhatikan oleh kelompok 1A dan 1B ini adalah ketika nih nanti diskusikan dan catat oleh 1A 1B apa yang bakal didiskusikan ya. Sinar matahari itu biasanya kelihatan ketika malam atau siang. Nah, jangan dijawab ya, nanti silakan kalian narasikan sendiri di catatan kelompok 1A dan 1B. Kemudian, nah ini bulan ketika berada di posisi tersebut itu dinamakan bulan baru atau bulan mati ya. Maka itu gerhana matahari terjadi pada fase bulan apa? Cukup 2 pertanyaan dari Bapak, silakan diskusikan dan nanti hasilnya dibacakan oleh teman-teman dari kalian. Silakan duduk untuk 1A dan 1B. Tepuk tangan buat 1A dan 1B. Berikutnya kelompok 2A dan 2B ke depan, 2A sebelah sana dan 2B sebelah situ. Dengan posisi yang sama seperti barusan ya, posisinya nyerong supaya kelihatan dari belakang. Disorotkan karena untuk bulan harus dekat dengan bumi ya, karena perbandingannya perlu kalian ketahui antara bulan ke bumi ya, dengan bumi ke matahari itu perbandingannya 400 kali lipat jauhnya ya. Oleh karena itu bulan harus lebih dekat ke bumi. Ini sama, masih percobaan tentang gerhana matahari, tapi bedanya kalau kelompok 2 dan B ini instruksinya beda ya. Kalau tadi kan terjadinya pada siang atau malam dan terjadinya ketika fase bulan 4 ya. Untuk kelompok 2A dan B ini instruksi dari Bapak adalah nah, kedudukan bulan. Oh bukan, ini posisi matahari, bulan dan bumi itu bagaimana? Nah, jelaskan nanti oleh kelompok 2A dan 2B. Paham ya? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2A dan 2. Berikutnya kelompok 3A dan 3B. Oh, sama nyerongnya bagian terus dapat nyerong supaya nanti kelihatan sama temennya.
Ya, masih seputar gerhana matahari itu kurang dekat ke bumi. Kalau dari saya. Instruksinya untuk kelompok 3A dan B ini adalah perhatikan bulan. Nah, bulan ketika gerhana matahari itu posisinya di sebelah mana dan apa penyebabnya dengan bulan ada di posisi itu? Ya, itu pertanyaannya. Hah? Kelompok 3A B, ha? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3A dan B. Yang terakhir 4A 4B, silakan. Silakan kelompok 1, 2, 3 yang sudah ke depan bisa mulai ya. Atau untuk menghargai teman di depan, nanti diskusinya kita bareng-bareng aja setelah selesai satu kelompok terakhir ya. Posisinya roh. Kita singkat dari depan. Oke, maaf kurang kali ya sampai. Oke, kita singkat dari itu bulana. Nah, gitu. Terusnya. Ya, ini percobaan terakhir yaitu dari kelompok 4A dan B. Instruksi dari Bapak adalah perhatikan bumi, yaitu bola sepak yang plastik ya. Pertanyaannya, apakah semua wilayah bumi terkena atau mengalami gerhana matahari? Kalau iya, apa alasannya, penjelasannya, dan kalau tidak, bagaimana penjelasannya? Paham ya? Ya, silakan dulu kelompok 4A dan 4B. Tepuk tangan buat 4A dan 4B ya. Nah, sekarang kalian minimal sudah tahu ya bahwa ketika gerhana matahari terjadi posisinya seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian diskusikan apa yang sudah Bapak instruksikan tadi ya. Pertanyaan-pertanyaannya harus dijawab dan nanti setelah selesai ada yang harus ke depan ya membacakan hasil pengamatannya. Silakan 5 menit ya, cukuplah ya. Tuh. Diskusi, ayo. Waktu cuma 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Faiz dan kelompok 1A. Bahwa pengamatan dari 1A itu apa tadi, gerhana matahari terjadi pada malam atau siang hari? Siang hari. Dan ketika fase bulan apa? Bulan baru atau bulan baru. Berikutnya 2A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kelompok 2. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Iljam dari kelompok 2A ya.
terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Karena kalau nggak lurus ya nggak akan terjadi gerhana mataharinya. Begitupun nanti pembelajaran berikutnya sama ya. Matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, tapi dengan posisi ya. Nah, posisi inilah yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Posisi bulan, betul, di depan bulan. Nah, ya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika gerhana matahari dan bulan berada di antara bumi dan matahari, kedudukan tersebut menyebabkan gerhana matahari terang oleh bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat ayah dari kelompok 3. Ya, nyambung ya tadi kedudukan itu ternyata ada di tengah di antara matahari dan bulan dan bumi betul. Sehingga sinar mataharinya terhalang oleh apa? Oleh bulan, karena bulan ada di tengah. Nanti ketika pelajaran berikutnya, ketika bulan di belakang bumi, itu namanya gerhana bulan ya. Kita lanjut kelompok 4A ke depan. Mohon Pak. Kelompok 4A ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kelompok 4A. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Dengan buat item dari tanyanya tadi kan, apakah semua wilayah bumi mengalami gerhana? Semua enggak? Tidak. Karena apa? Karena bulan ukurannya lebih kecil dari bumi. Ice breaking. Kalau Bapak bilang begini aja dulu, kan bulan, bumi, dan matahari kita urutkan dari yang terkecil. Apa dulu? Ya, bulan lebih kecil, kemudian dan matahari. Ketika Bapak bilang bulan, tepuk 1 kali karena kecil. Kemudian ketika Bapak bilang bumi, tepuk 2 kali. Dan ketika Bapak bilang matahari, tepuk 3 kali. Baik, semuanya berdiri supaya lebih semangat ya. Jangan grup nih. Kita masih ada 2 langkah lagi. Matahari, bumi, bulan, matahari, bumi. Nah sekarang tempel tangan Bapak ya. Bulan, matahari, bumi, bulan, bumi, matahari, bumi, bulan, bumi, bulan, matahari. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 13. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut saja ya, kan masih video, nanti masih di YouTube. Barang-barang ya. Ya, kita
ketiga asing nih buat buklet yang kayak kemarin ya. Silakan nanti Bapak kasih nih HPS satu kelompok satu ya. Nanti bukletnya harus berisi tentang ini ya 4 pertanyaan 4 jawaban. Supaya lebih bagus nanti di reka-reka ya, supaya nggak kosong kasih gambar gitu. Prosesi pembuatan buklet tentang gerhana matahari. Nah, coba lihat bukletnya, ya baru dibikin ya, digaris-garisin, bagus. Kelompok ini mana bukletnya, coba lihat. Oh ya, lagi ditulisin ya. Kemudian kelompok sebelah sana, bukletnya sedang dibikin ya. Ya ini ya sedang didiskusikan ya pembuatan buklet, bagus. Diskusinya berjalan. Nah, ini lagi ditulisin juga nih kelompok 2A. Ya. Tadi udah ya. Kemudian ini 1A sedang direka-reka ya. Coba lihat dulu deh hasilnya ya, baru digarisin ya. Ini kelompok 3A ya. Sedang ditulisin dan 4B ya, 4B sedang membuat buklet. Ya, tes pun dimulai, tes seputar gerhana matahari. Ya. Jumlah peserta 8 orang saja ya. Peserta pertama itu Cesar dari kelompok 1A. Ya, berikutnya peserta kedua Al-Fatih dari kelompok 3B, Kemal dari kelompok 4B, kemudian Ajis dari kelompok 2A, Azam dari kelompok 4A, Desi dari kelompok 2A, dan satu lagi adalah siapa itu? Teguh ya dari 1B. Nah, ini pelaksanaan